InsyaAllah mana jemaah yang berada di luar sana sila masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum dengar jawabannya lagi. Lebih mahal daripada kereta, lebih mahal daripada rumah, jabatan, politik, kekayaan. Ucapan Waalaikumsalam, jawaban yang elok dengan salam. Jangan disia-siakan kebajikan. Usia kita sudah lanjut. Jawab salam dengan elok. Tak ada yang terkecuali untuk menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Tadi dengan dua surah yang dibaca oleh Tuan Imam. Yang pertama wasyamsi wadduhaha, yang kedua wadduha, wadduha wal laili idza saja wal asri, dan juga dengan waktu-waktu yang seumpamanya. Kita nak paham, kita nak mengerti dan juga nak mengamati apa yang Allah percakapkan kepada kita. Kita ingin menghayati perbualan, perbincangan, dialog Allah kepada kita, di mana dengan Nabi akhir zaman itu diutus kepada kita. Wahyu yang diturunkan itu ditunjukkan kepada kita tanpa ada pengecualiannya. Jadi kenapa dengan Allah bersumpah dengan waktu? Wadduha, demi waktu duha. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari. Wal laili idza yaghsha, demi waktu malam. Demi waktu siang. Demi waktu asar. Itulah dengan perputaran waktu dalam kehidupan kita. Tidak akan terluput kita daripada dua waktu, yaitu dengan kita berada di waktu malam, wal laili, yaitu dengan kita berada di waktu siang, wal nahari, yaitu dengan kita berada pada waktu duha, atau dengan kita berada pada waktu asar. Duha berarti permulaan, asar berarti penutup, lepas penutup berarti kita berada pada penghujung usia kita masing-masing. Kenapa dengan kita diperingatkan dengan waktu? Sebab hampir segala aktiviti dan juga dengan kegiatan itu bergantung kepada waktu. Politiknya dengan waktu, perekonomiannya dengan waktu, usahanya dengan waktu, pengajiannya dengan waktu, ibadahnya dengan waktu, teknologinya dengan waktu, dan juga segala aktiviti dan kegiatan. Apakah kira-kira luput dengan seumpama memasak? Apakah kira-kira terluput dengan seumpama kita makan dan minum? Apakah kira terluput dengan seumpama kita pada waktu kita ditandas, pada waktu kita buang air, hatta pada waktu kita buang angin kotor pun yang namanya kentut, itu pun juga memerlukan waktu. Tidak terkecuali pada saat dengan kita berada di dalam rahim mak kandung kita masing-masing. Tidak terkecuali kalau pada waktu kita menjadi yang dipertuan agung sekalipun pun juga waktu diperlukan. Tidak akan mungkin aktiviti dan kegiatan apa saja, sukannya, hiburannya, olahraganya, semuanya itu bergantung kepada waktu. Maka Allah mengingatkan kita dengan waktu siang dan malam, duha dan asar. Itu berarti suatu teguran, itu berarti suatu peringatan. Jangan sampai kamu degil dengan waktu, jangan sampai kau zalim dengan waktu, jangan sampai kau diktator dengan waktu,
Jangan sampai dengan anda tidak mengenal waktu. Jangan sampai dengan kita mencerobohi kemuliaan dan keagungan waktu di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Waktu telah sebagai saksi. Hidup kita bergantung dengan waktu, sebagaimana hidup kita bergantung dengan tempat. Di mana saja kita berada, mungkin pada waktu kita di tepi pantai, mungkin pada waktu kita di rumah, mungkin pada waktu kita di office, di mana saja tidak akan lepas daripada tempat. Tempat dengan waktu ini adalah merupakan dua makhluk Allah yang tidak pernah berpisah. Sekarang kita dengan waktu dan tempat. Waktunya pukul 6.28, tempatnya di dalam masjid. Waktunya pukul 6.28, tempatnya di dalam masjid. Mungkin sekarang tempatnya ada yang sedang jogging, mungkin tempatnya ada yang sedang tidur nyenyak, mungkin tempatnya ada yang sedang makan, yang sedang minum, yang sedang beraktiviti. Mungkin waktunya sedang berada di tengah malam, dia pada waktu sedang berada di dalam bas menembus satu perjalanan. Dengan dua benda tadi itu, di mana saja kita berada, di mana saja kita berdomisili, bermukim, waktu dan tempat akan menjadi saksi kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Tadi Tuk Pengurusi jemput kita ke dalam. Mudah-mudahan jemputan yang semacam itu mendapatkan sedikit perhatian daripada kita, agar dengan kita dapat menilai, agar dengan kita dapat mengetahui di rumah Allah bukan cari tempat yang selesa, tapi pada waktu kita di rumah Allah, masa kita duduk di masjid, cari tempat yang paling dekat kita dengan rahmat, cari tempat yang paling dekat kita dengan tumpuan para malaikat. Pada waktu kita selfie, rasa-rasanya jangan terperanjat. Kalau saya katakan haram hukumnya, kita berapat-rapat pada waktu kita bergambar, tapi kita tidak berapat-rapat dalam pengajian yang seperti ini. Haram hukumnya. Sini. Oh, supaya belen. Kanan, ambil kanan. Okey, tak tuan, duduk. Ni tak masuk ni. Coba pinjam handphone. Kan seperti itu kita. Takkan kita masih belum boleh untuk mendapatkan yang terindah, mendapat yang terbaik, mengamalkan hadis yang Nabi kita ajarkan kepada kita. Majtama'a qaumun, tidak ada satu kaum yang berhimpun. Berhimpun berarti berkumpul di waktu kita makan, berkumpul pada masa kita di rumah, berkumpul pada waktu kita di masjid. Kenapa salat berjamaah lebih afdal daripada salat bersendirian? Karena ada imam dan makmum, karena kita berkerumun, karena kita berkumpul. Kaduan, aduan, keluhan dari para sahabat. Kami makan, sama-sama makan, tapi tidak merasa kenyang, tapi tidak merasa puas. Kenyang berarti tenaga dan kekuatan daripada makanan dan minuman yang kita makan tadi itu mampu untuk mengendalikan, mampu untuk mewujudkan suasana, mampu untuk menggerakkan anggota tubuh untuk kebajikan. Makan untuk ibadah, makan untuk kita suluk, untuk kita menuju Allah Jalla Jalaluhu. Macam mana dengan asbab makanan dan minumannya, dengan asbab tidur dan rehatnya, sehingga dengan kita begitu selesa untuk melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Majtama'a qaumun, Nabi kita bersabda, jangan la'allakum tafarraqtum fi ta'amikum. Jangan dengan itu bercerai-berai pada waktu makan. Istami'u ala ta'amikum, berhimpunlah pada waktu kalian makan. Karena itu pada waktu kita makan, sepanjang tidak kurang daripada 23 tahun, pertanyaan yang ditanyakan, ala makanu yakulun, atas apa saja mereka makan. Kalau ala super, atas hamparan supra plastik yang segi 4 tuh, atau segi 4 panjang, mereka berkerumun. Kenapa ada supra? Takkan dengan kita tampar supra besar, sedangkan kita makan sendirian supaya kita boleh berkerumun. Berkerumun itu berarti berkat, berkerumun itu berarti kebersamaan, berkerumun itu adalah rahmah. Mana bukti? Terbukti banyak. Buktinya pada waktu kita makan, Nabi kita bersabda, istami'u, berkumpullah dan berhimpunlah pada waktu kalian makan, agar makanan yang dimakan tadi itu memberikan tenaga yang positif. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dengan urusan sukan, dan di malam orang terbang ke China sanggup kesebelasan daripada Indonesia, terbang daripada Bahrain, mereka charter pesawat khusus
Tujuan orang Cina hantar ke tempat yang paling jauh sekali supaya ke sebelah Indonesia itu keletihan, sudahnya stres dengan Bahrain, tanpa sedikit mengulas tentang kejadian yang berlaku. Terbang daripada Bahrain katakan saja ke Jakarta, daripada Jakarta ke Cina, perjalanan memakan waktu hampir dalam 15 jam terbang, letih, tapi ternyata masih tetap ramai penyokong-penyokongnya. Kalau pada tuh Malaysia dengan Vietnam, kita terbang ke Vietnam. Kalau pada tuh Malaysia itu akan bertanding dengan Indonesia, kita akan terbang ke Jakarta. Jarak tempuh yang sejauh itu, Masya Allah, tabarakallah, bukan setakat dengan jarak yang jauh, bukannya setakat dengan jarak, tapi juga dengan biaya, tapi juga dengan tenaga, tapi juga dengan waktu. Berkerumun di mana? Kan kalau dengan bahasa bodoh, minta maaf dengan bahasanya, bodoh amat dengan kalian. Habiskan waktu, habiskan tenaga, habiskan duit, habiskan kesempatan. Kita tinggalkan anak cucu, kita tinggalkan keluarga, anak-anak remaja, tinggalkan kerja hanya untuk berkumpul di Stadium Bukit Jalil. Berkumpul. Mana ada bercerai-berai seperti pada waktu kita di masjid. Agak-agaknya malaikat suka tak kalau pada waktu dengan kita sudah saling menjauhkan. Kira-kira Allah sukakah dengan cara kita yang bercerai-berai seperti ini? Itu perlu kita renungkan. Mungkin malam hari ini, pagi hari ini tak problem, tapi besok malam, besok pagi, selama-lamanya jangan cari tempat yang kita mudah menyendar, jangan cari tempat yang mudah kita duduk, cari tempat yang dengan kita kan tak nyaman duduk di rumah Allah seperti ini. Depan raja saja kita tidak duduk macam ini. Kenapa di rumah Allah yang kita harapkan rahmat, yang kita harapkan keampunan, yang kita harapkan ridha, yang kita harapkan ganjaran pahala yang berlipat ganda, bukan kena faktor usia, tapi bagaimanapun kita akan kembali kepada Allah, bagaimanapun kita akan hembuskan nafas yang terakhir, bagaimanapun kita akan mati, semuanya terekam dalam kamera Allah Jalla Jalaluh. Saya sekarang dalam rekaman online, dalam rekaman handphone, ada dalam rekaman sana, orang boleh tengok kita berada di dalam rekaman para malaikat, dalam rekaman Allah Jalla Jalaluh. Tak syok, tak seronok, tidak menyenangkan, tidak membahagiakan kalau pada itu dalam rekaman yang akan dipertontonkan kepada kita nanti pada hari kiamat, kita menyendar, kunjur kaki, ya lenguh letih, itu cerita lain. Tapi tetap juga dengan kita paksakan, sebagaimana kita paksakan untuk kita datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Jangan cari tempat yang selesa di rumah Allah, cari tempat yang Allah suka, yang Allah senang. Kira-kira kalau pada saat dengan kita adakan pertandingan, bukan pertandingan sepak bola sepak, tapi siapa yang terbaik suluknya, siapa yang terbaik ibadahnya, siapa yang terbaik sopan santunnya, tidak terpilih, hadiahnya besar. Tiap yang terbaik sembahyangnya, tiap yang terbaik duduknya, yang terbaik zikirnya, yang terbaik amalannya, akan mendapatkan uang daripada kerajaan sebesar 1 juta Rm tunai. Agak-agak kalau pada tu dengan masjid tu imam ijiki atau juga imam-imam besar daripada seluruh masjid yang ada di Kemaman diminta untuk menjadi dewan juri untuk memilih siapa yang layak untuk mendapatkan uang 1 juta. Tidak akan diserahkan uang 1 juta kepada yang menyendar, tidak akan diserahkan uang 1 juta kepada yang menghujurkan kaki, tidak akan diserahkan 1 juta kepada orang yang mengantuk. Cukup kita baru saja bangun tidur, Tok Wan, saya sudah berusia 64 tahun, takkan seusia kita masih juga kita mengantuk pada waktu kita berzikir, masih juga kita mengantuk pada waktu kita di rumah Allah. Jangan kita bawa tidur ke dalam masjid, sebagaimana kita tidak membawa aktiviti masjid ke dalam kamar tidur atau bilik tidur. Jangan sampai dengan kita tidak mengenal waktu wadduha, demi waktu duha. Jangan sampai duha disubuhkan, wasubhi
pada saja waktu subuh. Jangan sampai subuh dimalamkan. Laksanakan tugas tepat pada waktunya. Pada waktu makan, sajian hidangan jangan ditengok, jangan ditonton. Makanan memang untuk dimakan, minuman memang untuk diminum, pakaian untuk dipakai. Jangan sampai pakaian kita minum, jangan sampai minuman kita pakai, jangan sampai dengan pakaian kita makan. Segala-galanya mempunyai fungsi. Begitulah juga kita dengan waktu duha, jangan lupakan salat duha. Waktu malam jangan lupakan salat tahajud. Waktu subuh jangan tinggalkan salat berjamaah. Alhamdulillah yang pada pagi hari ini, yang walaupun usia kita sudah lanjut, yang walaupun umur kita sudah panjang, yang walaupun sebagian ada gautnya, mungkin ada kencing manisnya, mungkin ada gangguan buah pinggangnya, mungkin gangguan itu dengan darah tingginya, itu mungkin bukan suatu hal yang mustahil. Tapi ternyata Allah pilih kita untuk kita datang ke masjid. Allah pilih kita untuk kita melaksanakan salat berjamaah. Allah pilih kita untuk kita berada di saf-saf yang pertama. Dengar tentang saf-saf yang pertama. Nabi kita bersabda, "Lau ta'lamuna ma fis safil awwali." Kalau seandainya kalian itu tahu tentang keutamaan saf-saf yang pertama, saf-saf yang di depan, kemudian kalian tidak akan memperolehnya kecuali dengan berundi. Kalian akan mengadakan undian. Mungkin kita letakkan gambar di situ, cabut saf pertama dia yang berhak, saf kedua dia pada saf yang kedua, supaya kita tidak berebut. Jangan biarkan saf-saf yang di hadapan Allah dan para malaikatnya, Allah mencurahkan rahmat dan maghfirahnya ala sufufil awal kepada saf-saf yang pertama. Hadis yang saya nak sebut tadi itu kita berhenti pada pukul 6.55. Hari ini hari kerja yang belum kebanyakan kita ada pensiun. Barakallah. Jadi masa pensiunnya peluang kita, peluang keemasan kita untuk kita lebih dekat kepada Allah, untuk kita lebih banyak dengan berzikir, untuk kita lebih banyak dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hampir separuh daripada jemaah datang ke masjid bawa handphone. Jangan hanya sangat bawa handphone, bawa juga tasbih. Sudah waktunya tangan kita mainkan dengan subhanallah, subhanallah. Imam tadi pimpin kita tasbih, pastikan juga tasbih kita cukup 33 kali dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Juga 33 kali dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Juga 33 kali dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana dengan seusia kita yang hadir pada pagi hari ini dan juga untuk selama-lamanya, dengan kita melihat dengan tasbih, tahmid dan takbirnya itu, kalau seandainya tidak lebih mahal daripada dunia pun. Kalau tasbih, tahmid, takbir, salat berjamaah dan saf-saf yang pertama itu kalau tidak lebih mahal daripada dunia dan sisinya, paling tidak setaralah nilainya dengan handphone, setara nilainya dengan jam tangan. Jam tangannya Rado, jam tangannya Robinwell, jam tangannya Tissot, Pusot, jam tangannya terserahlah, jam tangannya Rolex misalnya. Agar bagaimana dengan kita melihat dengan pandangan mata hati dan juga dengan pandangan mata kepala, yang pada waktu kita sudah berada di penghujung, di penggal yang ketiga, 25 tahun yang pertama sudah kita tinggalkan sejak lama. 25 tahun yang kedua sudah kita tinggalkan sejak pada beberapa tahun yang lalu. Kita sedang berada pada 25 yang ketiga, penggal yang ketiga. Agar kita lebih baik, modalnya umur, modalnya waktu, modalnya tenaga, modalnya peluang dan kesempatan. Jangan sampai dengan modal yang mahal kita tidak mendapatkan yang termahal. Jangan sampai dengan modal yang indah kita tidak mendapatkan yang lebih indah. Bagaimana? Maka dengan perumpamaan yang saya sebutkan tadi itu, boleh tak kira-kira, mudah-mudahan boleh kita upayakan itu seperti itu. Kita berjanji di hadap Allah Jalla Jalaluh, handphone mesti yang teringat Google-nya, yang teringat Facebook-nya, yang teringat Instagram-nya, yang teringat YouTube-nya, yang teringat hiburannya, yang teringat gambarnya, yang teringat memorinya. Betul kan? Tapi kalau tasbih, ingat apa kita dengan tasbih? Ingat apa kita dengan tasbih? Apakah ada tontonan? Apakah ada hiburan? Apakah di sini ada kepo? Apakah di sini ada K-pop? Apakah di sini ada
Kau beli pakar sini ada dangdut, tak ada. Ini namanya muzakir yang akan mengingatkan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Kalau tidak boleh melebihkan tasbih sehingga sampai pada tahap semacam mana kita ketinggalan handphone kita patah balik ke rumah, usahakan untuk ke depan aku akan patah balik ke rumah kalau pada tahu ketinggalan tasbih. Sebab kenapa? Tasbih memang lekat dengan kita pada waktu kita di masjid, selayaknya dengan kita pada waktu kita di rumah Allah, tidak disibukkan oleh urusan dunia yang seperti apapun bentuknya. Sebab aku menjadi tetamu Allah, aku bukan jadi tetamu presiden. Kalau jadi tetamu kepada presiden, urusan kepresidenan. Kalau berjumpa dengan yang di Pertuan Agung, urusan keperagungan. Kalau kita berjumpa dengan menteri, urusan dengan kementerian. Tapi pada waktu kita ke rumah Allah, usahakan supaya dengan kita komitmen dengan permintaan yang kita mohon, ighfirli dunubi, masa kita masuk daripada pintu situ, wahtahli abwaaba rahmatik, ampunkan dosa-dosa kesalahanku ya Allah. Itu yang pertama. Dan juga bukakan pintu gerbang rahmatmu selebar-lebarnya. Itu dua permohonan yang kita mohon. Kita harapkan rahmat yang pertama, kita harapkan keampunan yang pertama, rahmat yang seluas-luasnya yang kedua. Dengan rahmatnya Allah kita akan jadi sedar, dengan rahmatnya Allah kita akan bahagia, dengan rahmatnya Allah kita akan selamat, bahkan dengan rahmatnya Allah nanti kita akan masuk surga. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "Ma minkum min ahadin", tidak ada seorang pun daripada kalian, yunjihi amaluh wa la yudkhiluhul jannah, yang akan diselamatkan oleh amalnya dan akan memasukkannya ke dalam surga. Tidak ada seorang pun yang selamat dan masuk surga dengan amalannya. Amalan yang mana? Apakah kira-kira dengan salat hanya kita salat pada 5 waktu sahaja? Dengan salatnya kita laksanakan. Sini kita mihrab, ada mihrab di depan tapi kita tidak guna, berarti sebenarnya kita tidak ada sutra. Mana pelindung yang namanya sutratul musalli, bermula dengan mihrab. Tak ada mihrab itu dengan tembok, tidak ada tembok, rebutan sahabat yang namanya tiang, mereka sembahyang di depan tiang. Nabi kita bawa tongkat namanya qadib, namanya anasah, pacak tongkat depan supaya salatku ada pelindung. Yang ada pelindung rumah ada pagarnya, salat kita mana pagarnya? Itu kita abaikan Tuan Imam. Letakkan sesuatu, kalau saya tak ada, kita dekat sini. Tuh mihrab tuh ada dengan sebagian daripada mihrab, belanja beratus-ratus ribu, berjuta-juta, tapi kita tidak pakai. Oke lah, kalau kita tidak pakai mihrab, ada mimbar, ada tiang, ada tembok, ada meja, ngadap meja, sutratul imami, sutratul man khalfah, sutra pelindung imam jadi sutra pelindung kepada makmum di belakang. Ini agar bagaimana ke depan shaf, tulisan itu dibaca, ada tulisan rapatkan shaf, ada tulisan handphone dipangkah macam itu, artinya mampuskan handphone, maksudnya bukan matikan, mampuskan handphonemu supaya jangan sampai mengganggu kita dalam ibadah. Yang brut terganggu, itu mesti Facebook. Itu berarti grup WhatsApp. Oh, itu panggilan handphone. Tengok maklum, tengok bakso. Semurah itukah masjid? Semurah itukah ibadahmu? Kita sampai tak berani on handphone depan petugas immigration. Sampai kita tak berani guna handphone depan tuanku. Minta maaf, tuanku pun juga manusia. Tuanku pun juga sebagaimana kita, dengan umur yang terbatas, dengan permulaan yang sama, setetes air mani yang kotor, dengan tugas yang sama untuk ibadah, kesudahan yang sama dengan kematian, membosok juga di dalam alam barzah, di dalam alam kubur. Itu hakikat. Tapi kita takut, tapi kita hormat betul, tapi kita betul muliakan. Kau memang tidak melihat, kau tidak melihatku, sebab aku zat yang tidak pernah dilihat. Jangankan dengan zat Allah, malaikat saja tidak nampak depan mata kepala kita. Kita tak pernah tengok malaikat. Jangankan malaikat, angin pun kita tidak nampak. Nyawa kita pun kita tidak pernah tengok. Banyak tuh karan elektrik, mana dia karannya? Warnanya kuning hijau. Itu juga pada waktu kita sakit, orang tak percaya dengan Allah.
Kalau memang ada Allah, kenapa aku tidak boleh tengok? Langsung bong, dia tumbuk, lebam kepalanya. Aduh, sakit. Haram cerita awak ni. Padahal itu dia mencerca, mencaci. Seperti itu mengatakan kamu keterlaluan, kamu sudah something. Kata dia, kan awak tadi tanya aku di mana Allah. Aku kata Allah tidak dapat dilihat. Takkan kita menyembah Allah yang tidak dilihat. Sekarang kau kesakitan. Mana sakitnya? Yang namanya sakit itu kalarnya seperti apa? Biru, barisan, hijau, pas, oranye, keadilan, tak nampak, tak ada kalar. Itu baru sakit. Sakit kita tidak boleh tengok, angin kita tidak boleh tengok. Begitu juga dengan nyawa, dengan roh. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi, itu juga kita tidak boleh tengok. Maka dengan kita pasrah dengan firman Allah yang disampaikan kepada kita, dan juga dengan kita patuh dengan wahyu Quran dan hadis kursi, dan juga kita pasrah dan meyakini seyakin-yakinnya dengan hadis-hadis yang Nabi kita sampaikan. Kamu di masjid duduk bersama malaikat. Masjid menjadi tumpuan rahmat, maghfirah, sakinah, dan juga dengan para malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluh. Pada waktu kamu di masjid, di majlis zikir, di majlis ilmu, seramai apapun kita berkerumun di Bukit Jalil, bukan dengan kopli, bukan dengan kumpulan LGBT, bukan dengan hiburan dangdut dan karaoke, tapi ternyata diadakan salat hajat, diadakan majlis zikir malam dalam rangka menyambut hari kemerdekaan, berkumpul untuk sama-sama bermunajat, untuk sama-sama menangis, untuk sama-sama meratap, untuk sama-sama beristighfar, untuk sama-sama kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita sudah hanyut dengan handphone, kita sudah hanyut dengan hiburan, kita sudah hanyut dengan perbualan. Saban hari kadang-kadang dengan kita mengopat, kadang-kadang dengan kita mengadu domba, kadang-kadang dengan kita memperkatakan yang tidak sepatutnya untuk kita perkatakan. Inabah kepada Jalla Jalaluh. Masya Allah, ternyata diprediksi, dihitung sama wartawan dan juga sama pihak IJK dan juga sama pihak urus setia, hampir tidak kurang daripada dalam 1 juta ramai yang berkumpul di Stadion Bukit Jalil di Bangladesh. Perhimpunan Jamaah Tabligh tidak kurang daripada 10 juta berkerumun di Padang Arafah pada hari wukuf. Jumlah malaikat 1 juta kali ganda lebih ramai daripada kita berhimpun. Yang walaupun dengan di masjid yang sesederhana masjid kita pada pagi hari ini, maka agar bagaimana dengan kita dekat dengan Allah, dekat dengan malaikat, dikenali oleh malaikat yang akan mensiasat kita pada waktu kita dalam barzakh, yang akan mengawal kita pada waktu kita nanti akan dihisab, bahkan pada waktu kita berada di dalam keadaan nazar, detik-detik terakhir kita sebelum kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, kita berharap agar dengan kumpulan pasukan daripada syaitan, iblis yang mampu untuk menyerupai sesiapa saja, mengajak seseorang, matilah kamu dengan agama Yahudi sebab itulah agama yang betul, matilah kamu dengan agama Nasrani sebab itulah agama yang benar, matilah kamu dengan agama Majusi sebab itulah agama yang diterima oleh Allah. Yang datang itu bukan artis, bukan atlet, bukan seniman, bukan Hulk Hogan, bukan Michael, bukan Tyson. Yang datang macam seperti mak ayah kita. Anakku, tidakkah betul ni dengan paha emak jadu asuhanmu tepat kau aku mendukungmu atau mengendongmu? Apakah kamu tidak ingat minta maaf dengan buah dadaku, tempat kau menyusu dan juga tempat minummu? Tidakkah kau tahu betapa kasih sayangnya mak kepada awak? Mak betul-betul kesiankan awak, mak betul-betul sayangkan awak. Kadang-kadang dengan mak, kadang-kadang dengan bapak, kadang-kadang dengan tuk guru, kadang-kadang dengan kiai idola kita. Jangan mati atas agama Islam, matilah dengan agama Yahudi,
dengan agama Nasrani, sebab itu agama yang selamat, itu agama yang diridhai oleh Allah Jalla Jalaluh. Nabi kita bersabda, kemudian datang pasukan daripada para malaikat untuk menghalau setan-setan tadi itu, sehingga orang tersenyum saat ketika mendapatkan pertolongan, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. 5 menit tersenyum. Kenapa? Ramai tak? Pernah tengok tak? Pernah jam tak? Ada seseorang pada tu menghembuskan nafas yang terakhir, mukanya ceria, tak nampak kesakitan, nampak bahagia, nampak seronok, bening, muka kuning, berseri-seri, berjernih, kemudian manis, senyum, masya Allah, tabarakallah, macam seperti berjumpa seseorang ya. Itu diantara daripada sebab musababnya, karena dia nampak pasukan daripada para malaikat yang mengusir setan-setan tadi itu agar tetap dia sabit. Allahumma sabbitna bil qawli sabit, sabitkanlah kami, kekallah kami dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi pada saat malaikat menghalau kumpulan-kumpulan tadi itu, maka dia pun merasa seronok dan juga merasa bahagia. Masya Allah, sakit. Yang namanya kematian itu perih, yang namanya penghujung itu betul-betul mencabar, lebih perih, lebih sakit daripada ikan yang digoreng di dalam minyak yang mendidih, lebih sakit daripada cencangan pedang yang tajam, lebih perih, lebih sakit daripada dibakar hidup-hidup, namanya sakaratil maut. Tapi macam mana boleh senyum? Tapi macam mana boleh selesa? Sebab pada seketika itu dia menyaksikan surga di hadapannya. Allah perlihatkan surga. Ada juga yang bertemu pada detik-detik sebelum nazak, sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, sebelum dengan iringan kalimat la ilaha illallah, matanya langsung melihat dan menyaksikan kunjungan daripada para sahabat, kunjungan daripada keluarga baginda. Ternyata last sekali kunjungan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat yang itu, jangan lupa, supaya dengan kita sebelum kita hembuskan nafas yang terakhir di masjid, kita sudah boleh duduk yang cermat, cantik dan bagus. Kita tidak ingin arahkan kepada cucu, duduklah yang sopan. Tuan duduk sopan, duduklah yang elok, makan tangan kanan. Tuan makan dengan tangan kanan tak? Kita masih minum dengan tangan kiri. 1 menit, tidak perlu risau. Waktu habis. Kita kepada anak cucu kita berikan teguran, kita berikan peringatan. Mana betul? Apa kaki di ujung macam tu? Tak betul lah makan dengan tangan kiri, guna tangan kanan. Lalu kita dengan anak dan cucu duduk yang elok, duduk yang sopan depan orang tua. Papa, mama, tuan, tuh sopan tak duduk depan Allah? Saya tengok tuan menjulurkan kaki jadi dalam masjid. Dengan cucu pun sudah boleh debat dan juga sudah boleh komplain dengan kita. Kakak, kita ingin yang terbaik agar macam mana orang yang ada di samping menyamping kita itu tidak tersinggung. Agar macam mana dengan seseorang yang ada di samping kita hati semakin bening dan juga merasa tidak dihinakan. Agar bagi orang di samping kita tidak merasa kurang selesa. Ini kawan sini, kita kaki begini. Ini cermin aku kah? Kaki awak tu cermin kah? Sehina itu kah? Letakkan kaki begitu depan yang di Pertuan Agung. Berani? Tak berani. Depan tuanku tak berani. Kena tumbuk, kena marah, kena murka. Duduk depan Allah. Kenapa kita diajarkan duduk iftirash? Supaya kamu tahu duduk iftirash itulah duduk yang sopan di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Supaya kita tahu duduk yang ideal pada waktu kita di rumah Allah. Ima kita duduk dengan tasyahud, iftirash. Kiri kita rebahkan, kanan kita tegakkan. Ima duduk tawaruk. Duduk tawaruk ni betul. Kenapa tidak duduk macam ni di hadapan Allah? Banyak dosanya. Lupa daratan dengan waktunya, lengahnya lebih banyak, makannya lebih banyak, hiburannya lebih banyak, lalainya lebih banyak, tidurnya lebih banyak. Di masjid pun kita tidur, khutbah pun kita tak bagi tumpuan, tak tahu apa yang tadi dibaca oleh imam. Ayo imam baca surah apa tadi itu? Abang ingat imam tadi itu baca surah apa? Rakaat pertama.
Kenapa? Karena kita tidak fokus kepada bacaan imam. Karena kita tidak menghayati apa yang sedang dilakukan oleh imam. Terasa tak tadi imam rakaat pertama baca wasyamsi wa duhaha, rakaat kedua baca lupa. Nih SCTV lupa, belajar lupa. Kenapa? Ya Allah, berdosa tak kira-kira? Kalau Tuanku batah balik apa yang bita kan begitu kalau apa yang bita cakap baru tadi itu. Itu kalau sampai kalian tak dengar kah? Kena marah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Bijak, Allah Maha Menata, Allah Maha Mengatur, Allah Maha Memberi, Allah Maha Kaya. Agar macam mana dengan kita Allah anugerahkan husnul khatimah dengan penghujung mati dengan kalimat la ilaha illallah. Hadza wabillahi taufik. Waktu dah habis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syamsu hatta badru Muhammad